Kita akan mulaikan ibadah di siang hari ini. Tentunya kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan semua jemaat manapun yang boleh bersama-sama untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, bahkan kami boleh berada Tuhan di dalam siaran Tuhan KLC Church bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bahkan semua yang menyaksikan ibadah ini. Kami serahkan kehidupan kami, biarlah kuasa lawatan Tuhan, kuasa kasih dan kebenaran Tuhan nyata di siang hari ini, karena kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Bekerjalah dan berkaryalah Roh Kudus di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulaikan ibadah. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita lebih dan lebih lagi. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin, haleluya. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Katakan sama-sama. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya.
sukacita tentunya buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan impartasi firman Tuhan. Kita percaya, kita hidup hanya karena janji-janjinya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kau terlalu luar biasa Tuhan. Kau terlalu baik. Sampai hari ini kami boleh merasakan cinta dan janji-janjimu Tuhan. Kau nyatakan
bersyukur Tuhan buat siang hari ini, di mana kami begitu terus merasakan kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami semakin menikmati di tengah kesukaran hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tangan-Mu yang kuat itu terus memegang kami dan tidak pernah melepaskan kami. Karena kami tahu Tuhan lagi membawa kami kepada kemenangan, kepada kemuliaan demi kemuliaan. Dan kami tahu Tuhan, kami berjalan dengan Bapa kami. Bapa yang begitu mengasihi kami tanpa syarat. Bapa yang tidak pernah melihat masa lalu kami. Bapa yang tidak pernah melihat dan memperhitungkan setiap pelanggaran kami. Tetapi Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Bersyukur kami di minggu ini, jemaat Tuhan Kingdom Living Community, bahkan semua yang menyaksikan tayangan ini, kami masih boleh ada di dalam perlindungan Tuhan. Biarkan minggu ini menjadi minggu yang diberkati, minggu yang menginspirasi, minggu di mana Tuhan memberi banyak pencerahan, pewahyuan, bahkan Tuhan senantiasa meneguhkan setiap hati kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berbicaralah kepada kami minggu ini, karena kami tahu isi hati mulai yang disampaikan kepada setiap kami saat ini. Dan kami siap mendengar hati seorang murid, siap dididik, siap diajar, bahkan siap dibentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setiap jemaat Tuhan KLC Church yang ada di rumah, atau mungkin saudara juga ada di dalam perjalanan atau dimanapun saudara saat ini berada, bahkan semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ibadah live streaming KLC Church minggu ini, kami percaya saudara terus menikmati dan merasakan kasih karunia Tuhan. Kami percaya saudara senantiasa melihat ada karya-karya besar Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Di tengah masa-masa sulit ini, di tengah-tengah kesukaran ini, di tengah himpitan ini, saudara, kami begitu yakin para pemimpin, hamba Tuhan di KLC Church, bahwa jemaat KLC terus menikmati Tuhan, terus mengalami Tuhan, terus mengalami tuntunan Tuhan, terus merasakan penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena sekalipun mungkin kita tidak beribadah dalam gedung gereja setiap minggu, tapi pemahaman kita di tempat ini, seluruh jemaat, seluruh pemimpin, bahwa gereja itu adalah pribadi saya dan saudara. Gereja itu adalah kita. Gereja itu bukan gedungnya, tetapi gereja itu adalah pribadi kita, eklesia itu. Bahwa saya dan saudara telah dibawa Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan Kristus itu ada dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Dia tidak hanya ada di dalam gedung gereja, ya, tetapi dia ada dalam setiap hidup kita, dalam hati kita. Sebabnya kami begitu meyakini bahwa setiap jemaat Tuhan, KLC Church, terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian yang kami tahu. Saudara sudah sangat rindu bersaksi dan bahkan mungkin sudah banyak diceritakan di komsel-komsel. Karena di komsel-komsel itu juga adalah bagian di mana saudaraku kita lagi mempraktekkan gaya hidup gereja mula-mula. Bahwa komunitas kita KLC Church hari ini praktek gaya hidup gereja mula-mula. Gereja di zaman kisah para rasul, saudara. Di mana 2-3 orang berkumpul, kata firman Tuhan di sana. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka memecah-mecahkan roti bersama-sama. Bahkan mereka berdoa. Di sana ada persekutuan yang indah. Ada keintiman, ada penyembahan, saudaraku. Dan kami percaya di sana pasti ada kesembuhan. Bahkan dalam kisah itu mengatakan jumlah mereka bertambah-tambah, kata firman Tuhan. Dan kami begitu yakin lewat kesaksian setiap hidup kita, ya, di setiap komsel-komsel, dari masing-masing pribadi maupun keluarga, ada banyak orang juga yang terinspirasi, yang terberkati. Kenapa? Karena kita, saya dan saudara yang adalah eklesia itu mengalami begitu banyak mujizat demi mujizat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Minggu ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang tentunya terlebih dahulu telah memberkati kami, hamba-hamba Tuhan, para pemimpin di KLC Church ini.
Ya, hari ini siapa yang tidak mengalami yang namanya dampak dari wabah COVID-19 ini? Semua kita mengalaminya. Semua kita merasakannya, semua kita terdampak apapun profesi kita. Tetapi sekali lagi, saudara, kenapa kita boleh ada sampai hari ini? Ini membuktikan bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Amen. Tema tahunan kita 2020, Christ Center. Bahwa segala sesuatu berpusat kepada Kristus. Saudara, kondisi apapun, badai sebesar apapun, goncangan sekencang apapun, kalau Kristus ada dalam hidup kita, kalau kita senantiasa terus berfokus kepada Kristus, maka tentunya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu. Ya, ada begitu banyak pencobaan yang kita akan alami, ada begitu banyak tekanan yang kita akan lalui. Tetapi kami mau pastikan kepada setiap jemaat Tuhan KLC Church maupun semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu janji Tuhan, saudaraku. Firman yang kita dengar, firman yang kita perkatakan, kita pun harus mengalaminya. Kemenangan itu bukan hanya lewat ucapan kita. Kemenangan itu bukan hanya kita dengar lewat telinga kita, kata orang, kata pendeta, kata hamba Tuhan. Tapi saya mau berkata minggu itu, kemenangan itu milik saya dan saudara. Kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebabnya minggu ini saya kasih tema impartasi, sharing khotbah minggu ini adalah menang atas pencobaan. Kita mau belajar dari satu pribadi, langsung saja pribadi itu Kristus. Bagaimana dia bisa melalui, bagaimana dia bisa melewati pencobaan saudaraku di padang gurun. Kita tahu sama-sama kisahnya. Saudara, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, KLC Church maupun semua pemirsa mungkin boleh buka firman Tuhannya di rumah masing-masing. Di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat. Saudara nanti baca seluruh satu pasal ini ya. Ayat 4, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saudara bisa baca semua di rumah. Nanti bersama-sama kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat kisah ini. Ya, kita tahu sama-sama kisah ini. Dari sekolah minggu sudah didengar-dengarkan mengenai kisah ini. Bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Ya, dan kita akan sama-sama mengalami berkat. Apa yang dipraktekkan oleh Kristus ketika dia mengalami pencobaan. Kenapa sekali lagi? Kristus adalah objek sentral kita. Pusat inspirasi kita. Christ Center tema kita. Jadi kita mau belajar dari pribadi Kristus. Beberapa minggu yang lalu sudah dibagikan oleh senior pastor kita, oleh gembala senior kita, Pendeta Febri Taira CBC, berbicara soal paradigma, cara pandang. Di sana kisah mengenai pengintai-pengintai di Israel pada waktu itu. Ada begitu banyak berkat yang dialami dan minggu yang lalu disampaikan oleh hambanya Pastor Severson Sumampo. Sama berbicara soal cara pandang Tuhan. Dan minggu ini saudaraku, ketika kita mengalami yang namanya paradigma Kristus, mengalami yang namanya cara pandang Tuhan, Tuhan membawa kita minggu ini untuk menang dari semua pencobaan yang kita alami. Untuk menang dari setiap himpitan yang kita lalui. Nah, kita mau belajar dari pribadi Kristus, saudaraku. Saya rindu kita pertama kita baca firman Tuhan. Dalam Matius tadi, pasal yang keempat, ya, kita akan baca semuanya bertahap dari pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, terlebih dahulu saya mau baca buat saudara, ini kisah mengenai pencobaan di padang gurun, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Yesus dicobai di masa di mana saudara, dia butuh makan, saudaraku. Ya, di mana Yesus lagi justru menahan rasa laparnya, saudara. Dan dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan iblis langsung menyerang titik lemahnya Yesus sebagai manusia. Ya, posisinya, kelemahannya, saudara, ya, yang iblis rasa ini sasaran empuk, yaitu berbicara soal apa? Makan, minum. Dan iblis kasih pencobaan kepada Yesus. Dia mencobai Yesus pada waktu itu. Dia berkata, kalau memang benar-benar engkau adalah anak Allah, silakan
ubah saja batu ini menjadi roti. Saudara, ayat yang keempat, respon dan jawaban dari Yesus, ini adalah kunci. Dia mengalami kemenangan atas pencobaan yang pertama ini. Yesus menjawab ayat keempat, saya baca kembali. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, pencobaan yang banyak dialami di masa-masa sekarang hari ini tentunya yang dialami adalah soal makan dan minum. Di tengah kondisi pandemi hari ini, makanya ada begitu banyak organisasi, saudara ya, pemerintah juga, ya banyak yayasan dan lain-lain. Ya kami juga pernah mengambil bagian di beberapa waktu yang lalu, saudara, untuk memberkati, saudara, beberapa keluarga, masyarakat, saudara, yang membutuhkan bantuan. Isinya sembako, isinya beras, isinya gula, isinya minyak dan lain-lain, saudara. Intinya soal keperluan makan minum. Hari ini, saudara barangkali ada di posisi itu. Saudara lagi mengalami yang namanya pencobaan soal makan minum ini, soal perut kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mari kita belajar dari Yesus, bagaimana dia meresponi ketika dia mengalami pencobaan soal makan minum ini, saudara. Yesus berkata bahwa ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amen. Saya mau berkata minggu ini, saudara, bukan berarti saya dan saudara tidak butuh beras. Bukan berarti hari ini ketika firman ini datang, saya dan saudara tidak butuh minum. Kita tidak butuh sembako dan lain-lain. Tapi saya mau katakan prioritas dari orang percaya hari ini masa sukar ini. Hal yang pertama untuk supaya kita menang dari yang namanya pencobaan makan minum ini, saudara, adalah harusnya kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap komitmen dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap, saudaraku, teguh dengan firman Tuhan. Bahwa setiap firman yang kita dengar, firman yang kita ucapkan, kita percaya ada kuasa di balik firman itu. Saya teringat sekali waktu saudaraku Elia, saudara. Dia berjumpa dengan seorang janda di Sarfat bersama dengan anaknya, saudara. Ya, saudara bisa baca kisahnya dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saudara bisa baca di sana firman Tuhan, ini sangat luar biasa, saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-11. Saya mau baca sebentar buat saudara, saudara boleh baca seluruh kisahnya. Ayat yang ke-11 berkata begini, 1 Raja-Raja 17. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, saudara. Ya, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elia berseru kepada janda itu. Ayat 12, perempuan itu menjawab, janda itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali, perhatikan ini, hanya segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Jadi katanya saudaraku, ini tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit di buli-buli hanya tinggal buat dia dan anaknya. Dan perhatikan bahasanya, kalimatnya. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ayat 13, tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Singkat cerita ayat 15 berkata begini, janda ini melakukan apa yang diminta Elia, saudaraku. Dan ayat 16 bilang begini, ayat 15-16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu, ya, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi setelah dia melakukan yang diminta Elia, saudara, dia membuatkan roti buat Elia dengan segenggam tepung tadi, sedikit tepung dengan sedikit minyak itu, perempuan melakukan ini dan justru ya kalimat pernyataan perempuan di ayat sebelumnya yang berkata dia akan mati setelah sekali makan tadi, itu tidak terjadi, saudaraku. Justru sebaliknya firman Tuhan berkata, perempuan itu dan anaknya, ayat 15, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 bilang begini, tepung dalam tempayannya, ini luar biasa mujizat Tuhan, itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya kepada perantaraan Elia. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau pencobaan soal makan minum lagi menggoncang kita, saya mau katakan bahwa kembalilah kepada firman Tuhan.
bukan hanya sekedar mendengar, Ya. bukan hanya sekedar berbicara, tetapi taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Janda ini dan anaknya taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang percaya berkata, Pak, saya sudah sering dengar firman, saya sudah sering berkhotbah, tapi kenapa mujizat tidak terjadi? Kenapa penyediaan Tuhan tidak saya rasakan? Jangan-jangan saudara hanya dengar dan saudaranya berbicara tentang firman, tapi saudara belum taat melakukannya. Janda ini dan anaknya, dia bukan hanya sampai mendengar perkataan Elia, tapi dia taat praktek kebenaran firman Tuhan. Yesus menang dengan pencobaan yang pertama soal makan minum ini saudara, karena dia taat dengan kebenaran firman Tuhan. Mari terus praktek kebenaran firman Tuhan ini, dan saya begitu yakin ketika saudara terus praktek kebenaran firman Tuhan, apa yang saudara lihat lewat membaca Alkitab, apa yang saudara dengar termasuk dengan impartasi khotbah mungkin setiap minggu, ya. Kami begitu yakin seluruh jemaat KLC Church dan semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, saudara ketika Anda praktek, taat, sekali lagi taat melakukan firman Tuhan, maka mujizat itu Tuhan sediakan buat saudara. Amin. Mujizat pasti terjadi dalam hidup Amin. saudara. Bukan nanti, bukan niscaya, tapi mujizat itu pasti. Kenapa? Yes. Tuhan kita dia Allah penyedia. Ya. Tuhan kita paling tahu kebutuhan Ya. kita. Dia boleh pelihara burung di udara. Ya. Dia boleh pelihara tanaman-tanaman bunga-bunga di padang yang tidak bikin apa-apa. Dia juga pasti mampu sanggup memelihara kita. Amin, amin. Karena kita adalah anaknya. Yes. Kita hidup karena percaya Ya, kepada amin. Tuhan. Hal yang berikut saudaraku, hal yang kedua. Pencobaan apa yang Yesus mampu melewatinya dan dia menang dan kita mau belajar dari pribadi Yesus. Kita baca kembali Matius 4 ayat yang kelima dan yang ketujuh tadi. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Ini pencobaan yang kedua yang Yesus bisa menang melewatinya. Ayat yang kelima berkata begini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Ayat 6, lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Mengenai engkau maksudnya Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara perhatikan baik, kalau saudara tidak menyimak ini dengan baik, saudara nanti bisa salah paham dengan kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Jadi ketika pencobaan yang pertama tadi Yesus mampu melewatinya, saudara, iblis ini dia tidak habis akal, yaitulah iblis kerjanya menipu, saudaraku ya, banyak akal, cerdik. Dia bawa Yesus di bubungan bait Allah dan dia bilang begini sama Yesus, jatuhkanlah dirimu. Karena ada tertulis mengenai engkau Yesus bahwa Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya dan dia akan menatang engkau dan engkau tidak akan sampai jatuh terantuk ke tanah katanya. Ya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu kata firman Tuhan. Saudara saya begitu yakin begini, Yesus bisa saja saudaraku. Ya, dia menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah itu dan saya begitu yakin dengan keilahiannya, dengan kuasa yang ada padanya, dia tidak akan mati saudara. Ketika dia menjatuhkan diri atas hubungan bait Allah itu. Tapi yang jadi pertanyaan begini, kenapa Yesus tidak mau melakukannya? Ini satu rahasia yang mungkin kita perlu pahami bersama. Saya menemukannya begini. Karena itu bukan kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah atas Yesus bahwa dia datang ke bumi sebagai manusia, terlahir sebagai manusia, ya, dia punya misi yang sangat besar. Apa itu? Untuk menyelamatkan saya dan saudara yang percaya kepadanya. Bagaimana ceritanya? Dia akan ditangkap, saudaraku, di Taman Getsemani. Dia akan diseret, dia akan diperhadapkan, saudaraku, ya, kepada Pontius Pilatus, saudara. Ya, kemudian apa? Dia akan dicambuk, dipakaikan mahkota duri, saudara, dan dia akan diseret naik ke atas Gunung Golgota, digantung sampai mati di sana. Itu ceritanya, itu kehendak Allah atas Yesus. Itu kehendak Allah dan misi besar Allah lewat kehadiran Yesus di bumi. Jadi yang iblis mau tadi untuk Yesus menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah itu bukan kehendak Allah. Makanya Yesus bilang apa? Saudara, ayat yang ke-7 dia bilang begini, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Maksud Yesus adalah begini, iblis ngana jangan paksa, kamu jangan paksa untuk melakukan sesuatu yang bukan kehendak Allah. Karena kehendak Allah atas Yesus bukan seperti yang maunya iblis. Saudara, di kondisi hari ini terkadang kita manusia ingin memaksakan maunya kita terjadi. Kita mau maksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Saya mau kasih tahu, itu maksudnya adalah mencobai Tuhan. Kita memaksa tangan Tuhan turun, kita memaksa Allah melakukan sesuatu yang bukan kehendak Allah, tapi kehendak kita pribadi. Makanya hal yang kedua, saudaraku, pencobaan apa yang perlu kita menang, saudaraku? Lewat sharing, impartasi, saudara, atau menurut saudara ini adalah sebuah khotbah, tapi bagi saya adalah sharing, impartasi kehidupan lewat firman Tuhan. Kita perlu menang soal kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita benar percaya kepada Tuhan, bukan nanti saudaraku ketika Tuhan tolong saudara. Kita percaya kepada Tuhan bukan nanti ketika doamu dijawab oleh Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan bukan nanti ketika saudara minta makan minum dan itu tersedia di kulkasmu, tersedia di meja makanmu, tersedia di mana lagi? Tersedia di tempayan tempat berasmu, dan barulah saudara percaya dan semakin percaya kepada Tuhan. Orang yang Christ Center, jemaat KLC Church, apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amen. Yes. Apapun yang terjadi menimpa hidup saudara, apapun badai yang hari ini saudaraku menghampiri hidup saudara, himpitan apapun hari ini saudaraku, masa sukar apapun, jangan pernah goyah kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bukan karena melihat, kita percaya karena benar-benar kita beriman kepada Tuhan. Kita belum melihat mujizat itu, sekalipun kita belum melihat penyediaan Tuhan itu, sekalipun mungkin meja makan kita kosong, sekalipun ada beberapa tagihan kita saudaraku yang belum mampu kita lunasi, tapi jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menyediakan tepat pada waktunya. Amen. Makanya saya begitu terberkati dengan impartasi dari Bapak rohani saya yang juga gembala senior kita saudaraku, Pak Febri, berbicara soal waktu Tuhan itu. Saya begitu mengamenkan kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa? Karena ketika kita belajar segala sesuatu dengan cara dan waktu Tuhan, semua itu indah. Ya, pengkhotbah bilang segala hal itu indah pada waktunya saudaraku. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Asalkan apa? Kita tetap percaya. Dan saudara bilang begini, Pak Pendeta, kalaupun saya harus terus percaya, tapi so tidak mampu sekali. So terlalu sulit, so terlalu sukar ini yang kita dah lalui. Saudara, saya mau berkata sama saudara, Yesus mengajarkan kita, tidak ada sesuatu yang instan. Segala sesuatu melewati proses. Amin. Dia melewati via dolorosa sebelum dia menerima namanya mahkota saudara, dan dia menerima kemuliaan, kata firman Tuhan. Kepadanya dianugerahkan nama di atas segala nama. Bukan ujuk-ujuk dia menerima itu, tapi ada proses. Dia melewati jalan salib itu. Saya mau berkata sama saudara, kalau kita lagi melewatinya, saya dan saudara lagi melewati jalan salib itu hari ini, mari kita belajar mencintai proses itu. Cintai, jangan pernah goyah kepercayaan kita kepada Tuhan. Proses seperti apapun, jangan pernah goyah kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita goyah, otomatis kita akan melakukan yang tadi yang saya bilang. Kita akan mulai memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang belum kehendak Tuhan. Bisa saja Tuhan berkehendak kepada kita, lama kita melewati proses yang panjang dalam hidup kita. Ada kesukaran yang mungkin sedikit panjang Tuhan luaskan terjadi dalam hidup kita. Tapi maksud Tuhan baik supaya menguatkan karakter kita, membentuk mental kita. Tapi terkadang kita cepat bosan dengan proses itu. Sebabnya hari ini saudaraku, hal yang kedua ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kondisi apapun, tetaplah percaya kepada Tuhan. Cintai proses yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Belajar melihat tantangan itu adalah batu loncatan. Jangan pernah melihat setiap tantangan itu adalah penghambat dalam hidup saudara. Bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan puji-pujian. Maksud saya apa saudara? Ketika tantangan itu datang, saudara memujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Engkau telah menyediakan segala sesuatu. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum menikmati pertolongan Tuhan itu, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa?
Dia senantiasa ada dalam hidup Ya, kita. amin. Hal yang ketiga, pencobaan yang Yesus lewati saudara, dan kemudian dia survive atasnya. Dia bisa melewati dengan mulus. Kita baca firman Tuhan tetap dalam Matius yang keempat tadi. Ini poin yang terakhir buat sharing kita minggu ini. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang begini, masih dalam Matius pasal yang keempat tadi. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Lihat kok ini iblis. Ya berhenti-berhenti dia mencobai. Ya kan? Sama dengan manusia, terlalu banyak permintaan. DP mau enggak kelar-kelar. Nah, ayat 8 bilang begini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya, kepada Yesus, semua kerajaan di dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10 bilang begini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, perhatikan kalimat ini. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, di pencobaan yang ketiga ini, iblis menawarkan kepada Yesus segala kemegahan, kemewahan dunia. Semua yang dunia miliki, semua yang terkandung dalam dunia ini, diiming-imingi oleh iblis ini kepada Yesus. Katanya, kalau kamu sujud menyembah aku akan berikan kepadanya. Ini kata iblis, saudara. Saudara tahu Yesus melewati pencobaan yang ketiga ini dengan sangat luar biasa. Dia bilang apa? Ini respon Yesus dan harusnya menjadi respon kita bersama. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, perhatikan sekali lagi. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, pencobaan yang seringkali menghimpit dan banyak orang Kristen, orang percaya gagal di sana adalah soal harta, kekayaan, kemewahan, posisi, jabatan dan lain-lain. Ada begitu banyak orang meninggalkan Yesus karena harta. Ada begitu banyak orang berpaling imannya karena kemewahan, karena posisi, karena jabatan. Minggu ini, siang ini, saya mau katakan kepada semua jemaat KLC Church maupun semua Anda yang menyaksikan tayangan ini. Jangan pernah berpaling sedikit pun imanmu kepada Yesus. Hanya oleh karena tawaran harta, hanya oleh tawaran kemegahan, hanya oleh tawaran kemewahan, hanya oleh tawaran posisi dan apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kata Yesus dia bilang begini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maksud Tuhan begini, apapun yang iblis mau tawarkan kepada dia, dia tidak akan pernah terpengaruh. Karena dia tahu yang dia perlu sembah adalah Tuhan Allah. Termasuk saya dan saudara. Ketika kemegahan itu ada di depan mata, ketika posisi ada di depan mata, jabatan ada di depan mata, tapi untuk kita mendapatkannya, membuat kita harus berpaling dari Yesus. Saya mau katakan jangan. Saudara harus tolak semua itu harusnya. Karena yang perlu kita sembah adalah Tuhan Allah kita yang hidup. Karena di dunia ini saudara hanya ada dua Allah. Ya kan? Sering kali disampaikan para pemimpin kita di setiap impartasi. Itu Tuhan atau Mammon. Uang, saudara. Banyak orang berpaling seperti yang saya bilang tadi, dari Allah yang hidup kepada Mammon. Ya. Uang itu dia adalah hamba yang baik kalau kita bisa mengelolanya. Tapi uang itu dia akan menjadi tuan yang jahat kalau kita tidak bisa mengelolanya. Harta akan membuat saudaraku kita lupa Tuhan. Termasuk pekerjaan kita terkadang membuat kita saudaraku tidak bisa memberi diri di dalam pekerjaan Tuhan. Hari ini saya mau sadarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini bilang, pencobaan yang Yesus alami, iblis bukan hanya tawarkan pekerjaan, tapi katanya sisi dunia. Tapi Yesus abaikan itu semua. Kenapa? Yesus tahu yang layak disembah adalah Allah. Sebabnya saudara, apa yang hari ini saudara mungkin fokus saudara lagi beralih ke sana. Prioritasmu lagi beralih ke sana. Mari kembali. Kita kembali restore saudara. Saya tahu ini masa sulit dan membuat kita harus kerja keras. Harus membuat kita banting tulang. Ya. Sampai kadang juga saudara saking terlalu banyak pengeluaran, di rumah juga sering banting-banting istri. Bukan cuma banting tulang, banting-banting istri. Ya, bukan hanya suami yang banting-banting istri, kadang juga ada istri yang banting-banting suami. Kenapa? Ini belum bayar, itu belum bayar, ya.
Orang Manado bilang semengken belum beli. Aduh, itu perkara itu bagi istri-istri. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat Tuhan KLC Church maupun yang menyaksikan tayangan ini. Kalau saudara lagi beralih fokusmu kepada pekerjaanmu, kepada harta, kepada kemegahan, kepada kemewahan yang dunia tawarkan, saudara belajar dari Yesus. Dia konsisten, dia tetap fokus kepada apa? Kepada Allah. Kita tahun ini Christ Center Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa? Fokus kita kerja wajib, karena kalau kita tidak kerja kita tidak makan. Ya, karena kalau kita tidak kerja kita tidak dapat uang dan kita tidak bisa beli makanan. Kerja wajib, tapi fokus kita harusnya adalah apa? Kepada Allah yang hidup. Itu membuktikan apa? Kita menyembah hanya Dia. Tidak ada Allah lain, saudaraku. Tidak ada Allah lain, yaitu Mamon yang kita sembah. Karena kita hanya menyembah Allah. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita menyembah Dia, ketika kita intim dengan Dia, firman Tuhan bilang perjanjiannya disampaikan kepada kita. Bukan perjanjian Allah saja, tapi berkat-berkat Allah Dia kirim dalam hidup kita. Sampai hari ini saudara, kami mendengar begitu banyak kesaksian dari para pemimpin-pemimpin di KLC Church ini saudara. Tim musik yang saudara lihat di belakang ini saudara, para pemuji ini orang-orang luar biasa saudaraku. Pemimpin-pemimpin kami di tempat ini. Ada Pak Riddles yang punya saudaraku sekolah musik Riddles Home. Ya, ada Pak Ofni saudara yang mungkin tidak ada tampil di depan ini, tapi saudara tahu dia yang menghandle semua di belakang ini saudara. Dialah yang di belakang kamera ini saudara. Ada Pak Indra dan yang lain-lain saudara. Ada banyak kesaksian-kesaksian cerita mereka mengenai masa sukar. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau saudara masih melihat mereka ada di panggung ini membuktikan bahwa hidup mereka tidak dikendalikan oleh mamon. Hidup mereka tidak dikendalikan oleh kebutuhan-kebutuhan hari-hari itu. Tapi hidup mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan. Ini nilai yang kami mau tanam kepada setiap jemaat Tuhan. Bukan berarti mereka tidak berbuat apa, mereka masih kerja. Di tengah kesukaran tapi mereka tetap pandang Kristus. Dan saya tahu hari ini mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jemaat Tuhan Kingdom Living Community dimanapun Anda berada. Biarkan cerita mengenai Yesus ini, kisah mengenai Yesus ini menginspirasi kita di hari-hari ini. Dia boleh menang soal makan minum, soal perut. Dengan kuncinya apa? Taat aja melakukan firman Tuhan. Tetap bekerja, tetap sambil taat melakukan firman Tuhan. Yesus boleh menang saudaraku. Dengan apa? Ya, dia tetap percaya kepada kehendak Bapa, bukan kepada kehendaknya, juga bukan termasuk kepada kehendak iblis. Kita juga demikian harusnya. Tetap percaya bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktu Tuhan. Amen. Kita trust, kita berserah kepada kehendak Tuhan. Dengan tetap percaya dengan apapun yang kita lalui, dengan apapun yang kita alami. Hal yang terakhir adalah apa saudara? Jangan pernah berpaling fokus. Jangan pernah berpaling mata kita kepada mamon. Kepada kemewahan yang dunia tawarkan. Kepada ini dan kepada itu. Kadang kita bisa mendesain. Kita bisa saudaraku bikin kemasan yang indah. Ya, bahkan pekerjaan juga ini kan bagian dari saya melayani Tuhan. Ya benar. Tapi kalau saudara sampai sudah tidak punya waktu dengan Tuhan, kalau sudah sampai hidupmu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi di dalam yang namanya rumah Tuhan Sion itu, saudara sudah tidak bisa berkontribusi apalagi dengan semua talenta yang Tuhan percayakan sama saudara. Saya tidak mau katakan bahwa pasti, saya mau bilang begini, jangan-jangan saudara sudah mulai berpaling kepada mamon. Mari hari ini kita restore. Kita kembali refocus kembali saudara. Kembali fokus kepada Kristus. Dan kami percaya para pemimpin ya di tempat ini, di KLC Church, kami begitu yakin semua jemaat Tuhan tetap ada dalam tudung perlindungan Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan minggu ini. Siang ini dengan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, saya percaya Bapak Ibu bisa mengalami Tuhan minggu ini. Ada pesan Tuhan yang dalam setiap hidup kita minggu ini. Ambil itu. Tanam itu di pikiran bawah sadar saudara. Bisa menguasai dan membentuk respon kita. Kita perbaharui hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Walau ku harus berjalan. Terima kasih. Dalam lembah kekelaman. Amin. Perlindungan
pernah sedetikku. Ya benar. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Amin, amin. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Mari biarkan pujian menjadi doa kita di rumah kita masing-masing. Walau ku harus berjalan Yes Lord. Dalam lembah kekelaman, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata dalam hidup. nyatalah bagi Yes Lord. hidupku. Tiada pernah. Tiada pernah sedetikku. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Biarkan puji-pujian-Mu minggu ini menarik mujizat Tuhan. Masuk dalam pribadi-Mu, masuk dalam keluarga-Mu. Haleluya. Biarkanlah Tuhan lawatan-Mu terjadi di setiap rumah-rumah jemaat. Terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Ora papa sandara lama sikia lama 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 lama. Ora papa sandara. Serada daya lama 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 lama. Yes, mengalir Tuhan mujizat-Mu, mengalir kesembuhan, mengalir kelepasan, mengalir kemenangan di dalam nama Yesus. Terjadi buat setiap jemaat-Mu minggu ini. Mengalir, mengalir, mengalir kasih karunia Tuhan, mengalir kemurahan Tuhan, mengalir cinta Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Ora papa sikara laba laba laba. Iya laba laba laba.
biasa Engkau Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Sedikit pun kami tidak pernah merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kami. Justru sebaliknya Tuhan, Engkau semakin terasa sangat dekat karena Engkau ada di dalam kami. Engkau kurios bagi kami, Engkau penguasa tunggal hidup kami. Biarkan kebenaran-Mu Tuhan minggu ini bisa jadi rema bagi setiap jemaat KLC Church yang ada, maupun semua kami, siapapun kami yang menyaksikan tayangan ibadah ini Tuhan. Diberkati oleh kebenaran firman. Ketika kami mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Kami tidak hanya akan dipuaskan ketika kami haus, tapi justru kata firman Tuhan, air hidup itu yang adalah Engkau sendiri, itu akan menjadi sumber mata air dalam hidup kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, terjadi bagi setiap jemaat Tuhan di rumah-rumah masing-masing. Engkau menjadi sumber air hidup itu yang memancarkan kepada setiap orang yang Engkau temui mujizat, penyediaan, penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, terjadi dalam nama Yesus. Dan kami adalah orang-orang yang menang atas pencobaan itu. Seberat apapun yang kami alami Tuhan, apapun rupa pencobaan yang kami lewati, kami tahu hasil akhirannya kami menang karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Minggu ini juga Tuhan, tangan kami terangkat untuk berdoa melepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan rahmat dan cinta kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan sampai di daerah, para gubernur, wali kota, bupati, sampai jajaran yang ada di bawah, sampai di tingkat RT Tuhan diberkati Tuhan. Di tengah masa-masa sulit ini kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Bahkan terlebih kami berdoa biarkan hikmat dari sorga itu mengalir melimpah bagi setiap para pemimpin bangsa ini Tuhan. Agar setiap keputusan kebijakan mereka Tuhan disertai Tuhan. Kami tahu Indonesia ada dalam fokusnya Tuhan. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Indonesia penuh ada dalam berkatnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua tenaga medis yang ada yang tersebar di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati mereka. Mereka ada di garis paling depan ketika melawan bahkan menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya kesehatan, kekuatan dari Tuhan, Tuhan memberikan dalam hidup mereka. Bukan hanya bagi setiap tenaga medis, tetapi keluarga-keluarga dari mereka. Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap menjadi Allah penyedia bagi hidup mereka. Tuhan kami percaya bahwa semua kami juga ada dalam tudung perlindungan Tuhan. Bahwa sakit penyakit tidak akan pernah hinggap dalam hidup kami. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau kota benteng kami. Engkau tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh hamba-hambamu yang mengambil bagian pelayanan. Diberkati Tuhan. Bahkan seluruh jemaat KLC Church Tuhan. Dimanapun berada. Yang telah mendengar firman Tuhan ini. Tuhan biarkan ini menjadi meterai bagi mereka. Semakin meneguhkan bahwa sesungguhnya Allah yang mereka percayai, Tuhan yang mereka pegang, itu bukan Allah yang salah, tetapi justru Allah yang menyediakan, Allah yang memberi kemenangan, Allah yang menyediakan mujizat, Allah yang membawa mereka Tuhan dari sakit menjadi sembuh, mereka yang terikat terlepas. Dan kami percaya itu anugerah Tuhan bagi semua kami. Jemaat KLC Church maupun yang menyaksikan tayangan ini. Haleluya, terima kasih kami mengucap syukur minggu ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
yang ada di rumah kita berdiri, kita angkat pujian ini, katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Terjadi dalam nama Yesus. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Tuhan menjawab doaku. Diberkatilah komunitas kami Kingdom Living Community. Komunitas yang ada di dalam hatinya Tuhan. Komunitas yang berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami percaya kami ada sampai saat ini Tuhan, karena kami ada di dalam rancangan Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Kami memberkati setiap jemaat yang ada, yang terlibat di dalam Kingdom Living Community, di dalam komunitas ini Tuhan. Wanita, pria, tua, muda, besar, kecil, diberkatilah hidupmu. Tuhan, kami percaya semua kami diberkati siang hari ini. Semua usaha pekerjaan, dari pelayan, pengerja, bahkan semua jemaat yang ada diberkati oleh Tuhan. Semua kami Tuhan diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami percaya lewat kekuatan dan kesehatan itu hidup kami akan diberkati dan kami akan menjadi berkat. Tuhan, kami memberkati setiap komsel-komsel yang berjalan di minggu ini Tuhan. Diberkatilah setiap kegiatan ibadah yang ada di dalamnya. Kami percaya Tuhan hadir di dalamnya. Memberkati setiap pemimpin-pemimpin kelompok sel yang ada Tuhan. Hati Tuhan ada di dalam hati mereka. Menggembalakan setiap jemaat yang ada Tuhan. Sehingga Bapa lewat kehidupan mereka, Engkau hadir di dalam setiap kegiatan ibadah komsel ini Tuhan. Baik yang ada di Manado, di Minut, Tondano, bahkan semua komsel yang ada di Bitung diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Kingdom Living Community senantiasa ada di dalam perhatiannya Tuhan. Diberkatilah dengan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Pemimpin, pelayan, bahkan seluruh jemaat yang ada diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari tadakan tanganmu, angkat tanganmu dan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Dia senantiasa menjadi Allahmu. Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dia akan senantiasa memegang engkau dengan tangan kanannya dan membawa engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya kepadamu apa yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil apa yang senantiasa engkau rancangkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus aku berdoa terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam Tuhan kita bersaudara.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Jemaat KLC Church maupun pemirsa yang menyaksikan video ini. Terima kasih telah beribadah online bersama KLC Church. Saat ini, saya Gabriela Sumampo akan menginformasikan kegiatan KLC lewat KLC News sepekan. Informasi yang pertama, minggu ini Gereja Sel akan dilaksanakan secara on-site atau di tempat, sesuai dengan area masing-masing setiap hari Rabu dan hari Kamis. Tentu saja untuk memperhatikan prosedur protap pencegahan COVID-19. Dan untuk waktu dan tempat pelaksanaan akan diinformasikan oleh PKS lewat WhatsApp grup masing-masing komsel. Informasi yang kedua, kabar gembira bagi seluruh jemaat KLC Church. Minggu ini, tanggal 19 Juli 2020, kita akan melaksanakan ibadah raya di gedung PLC, Peopleside Learning Center, lantai 3, pukul 9 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang sakit, untuk usia lanjut, anak-anak, ataupun kaum rentan yang lainnya, untuk jangan dulu beribadah di gedung PLC. Namun jangan khawatir, karena ibadah akan disiarkan secara langsung lewat FB KLC Church. Informasi selanjutnya, dukung dan doakanlah pembangunan Geraha KLC bertempat di lahan gereja Sagrat Wiru 1. Bagi saudara yang rindu menabur untuk pembangunan, silakan menghubungi Ketua Panitia Pembangunan Bapak Elvis Lokas atau menghubungi KLC Office. Informasi yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur lewat investasi, baik perpuluhan ataupun persembahan khusus, dapat menyalurkannya di rekening resmi KLC Church, Bank BCA 0530 14 kali 30. Demikianlah informasi KLC News sepekan. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukur dalam segala hal, dan menjaga kesehatan kita. Sampai jumpa minggu depan. Salam KLC One, satu rumah, satu nilai, satu budaya. Tuhan Yesus memberkati.